Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sari. Saya mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, apa sih itu teori belajar behavioristik? Jadi, teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasan, dan pengalaman. Pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental. Jadi, peristiwa belajar berarti untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Santrok tahun 2008 memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan latihan akan membentuk perilaku mereka. Tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike, tahun 1874 sampai 1949. Edward adalah pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika, lulus S1 dari Universitas Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Yang kedua, Burgos Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990. B.F. Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai seorang tokoh behavioris. Yang ketiga, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan indera atau stimulus dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau respons yang disebut dengan connecting. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan stimulus-respon. Siapa yang menguasai stimulus-respon sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan stimulus-respon dilakukan melalui ulangan-ulangan. Dari percobaannya yang terkenal, yaitu puzzle box, diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan yang disebut trial, dan kegagalan-kegagalan yang disebut error terlebih dahulu. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut teori belajar koneksionisme atau asosiasi. Hukum-hukum dalam belajar menurut Thorndike.
Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, yaitu kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Jika individu siap melakukan tindakan, maka melakukan tindakan itu akan menimbulkan kepuasan. Contohnya, peserta didik yang merasa sangat siap menghadapi ujian dengan belajar keras, maka mengikuti ujian merupakan suatu tindakan yang menyenangkan karena dapat mengerjakan dengan benar. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Prinsip dalam hukum latihan ini adalah tingkat frekuensi untuk mempraktikkan seringnya menggunakan hubungan stimulus-respon sehingga hubungan tersebut semakin kuat. Hukum ini mengenai istilah law of use and law of disuse. Law of use yaitu makin sering hubungan stimulus dan respon dilakukan, maka akan semakin kuat koneksinya. Sedangkan law of disuse yaitu jika hubungan antara stimulus dan respon dihentikan untuk periode tertentu, maka koneksinya akan melemah. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, yaitu suatu tindakan atau tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang menyenangkan atau cocok dengan tuntutan situasi akan diulangi, diingat, dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Begitupun sebaliknya. Tingkah laku ini terjadi secara otomatis. Tokoh yang kedua, Burrhus Frederick Skinner. Perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Operan conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses perilaku operan, penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Teori belajar behavioristik ini telah lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun, dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan, sedangkan bentuk penguatan negatif adalah antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Prinsip teori Skinner ini adalah penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah suatu konsekuensi yang meningkatkan peluang terjadinya suatu perilaku. Menurut Skinner, untuk memperkuat perilaku atau menegaskan perilaku diperlukan penguatan atau reinforcement. Menurut Santrok tahun 2008, ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti oleh suatu stimulus yang mengandung penghargaan. Penguatan negatif didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti dengan suatu stimulus yang tidak menyenangkan yang ingin dihilangkan. Prinsip yang kedua adalah hukuman atau punishment, yaitu respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan akan membuat seseorang tertekan. Prinsip belajar Skinner. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, dalam pembelajaran digunakan shaping.
Shaping merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang berfokus pada tingkah laku yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang diinginkan dengan memberikan perilaku yang mendekati perilaku target, sehingga terbentuk perilaku yang diinginkan. Tokoh yang ketiga, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov terkenal dengan teori conditioning klasik atau classical conditioning, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Untuk memahami teori classical conditioning secara menyeluruh, perlu dipahami bahwa ada dua jenis stimulus dan dua jenis respon. Dua jenis stimulus tersebut adalah stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun. Yang kedua, stimulus yang terkondisi, conditioned stimulus, yaitu stimulus yang sebelumnya bersifat netral, akhirnya mendatangkan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus tidak terkondisi. Adapun dua respon tersebut adalah respon yang tidak terkondisi atau unconditioned respon, yaitu sebuah respon yang tidak dipelajari secara otomatis disebabkan oleh stimulus yang tidak terkondisi. Kemudian, respon yang terkondisi, conditioned respon, yaitu sebuah respon yang dipelajari terhadap stimulus yang terkondisi yang terjadi setelah stimulus yang terkondisi dipasangkan dengan stimulus terkondisi. Faktor lain yang juga penting dalam teori belajar pengondisian klasik Pavlov adalah generalisasi, melibatkan kecenderungan dari stimulus baru yang serupa dengan stimulus terkondisi asli untuk menghasilkan respon serupa. Contohnya, seorang peserta didik merasa gugup ketika dikritik atas hasil ujian yang jelek pada mata pelajaran fisika. Ketika mempersiapkan ujian statistika, peserta didik tersebut akan merasakan gugup karena kedua pelajaran tersebut sama-sama berupa hitungan. Jadi, kegugupan peserta didik tersebut karena hasil generalisasi dari melakukan ujian mata pelajaran satu dengan yang lainnya mirip. Faktor yang kedua, diskriminasi. Organisme merespon stimulus tertentu, tetapi tidak terhadap yang lainnya. Contohnya, dalam melaksanakan ujian di kelas yang berbeda, peserta didik tidak merasa sama gelisahnya ketika menghadapi ujian bahasa Indonesia dan sejarah, karena keduanya merupakan subjek yang berbeda. Faktor yang ketiga, pelemahan atau extinction. Proses melemahnya stimulus yang terkondisi dengan cara menghilangkan stimulus tak terkondisi. Contohnya, kritikan guru yang terus-menerus pada hasil ujian yang jelek membuat peserta didik tidak termotivasi belajar. Padahal sebelumnya, peserta didik pernah mendapat nilai ujian yang bagus dan sangat termotivasi belajar. Pada tahun 1884, Pavlov menjadi direktur Departemen Fisiologi dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Dari eksperimen Pavlov setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Apakah situasi ini bisa diterapkan pada manusia? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama pada anjing. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim Walls yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya, mungkin suara itu asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya.
Dalam bidang pendidikan, teori conditioning klasik digunakan untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap peserta didik untuk termotivasi belajar dan membantu guru untuk melatih kebiasaan positif peserta didik. Sekian penjelasan saya tentang teori belajar behavioristik. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi penonton maupun bagi diri saya sendiri. Ingat, di dalam kehidupan akan ada banyak pilihan yang hadir, tapi dari sekian banyak pilihan, mohon tidak memilih untuk menyerah. Ayu Ting Ting makan kepiting, thank you for everything. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.